Sejarah berdirinya Pondok Pesantren Al-Hidayah Nurul Ummah. Cikal bakal Pondok Pesantren Al-Hidayah Nurul Ummah adalah pengajian malam santri Kalong yang pertama kali dirintis pada tahun 1958 oleh Ustadz Haji Anwar dan Hajah Imah binti Haji Ahmad dengan dukungan dari guru, keluarga, sekaligus sahabat beliau, Ustadz Haji Sirajuddin bin Noang. Waktu pengajian dilaksanakan menjelang maghrib sampai dengan sholat isya. Penggal waktu diisi dengan pengajian Al-Quran ngederes atau belajar membaca Al-Quran sendiri. Dilanjutkan model halakoh dengan metode sologan atau privat dan bandongan atau klasikal. Setelah sholat isya dilanjutkan dengan pengajian kitab-kitab dasar Arab Pegon atau Arab Melayu seperti kitab Sifat 20, kitab Irsyadul Anam, kitab Adabul Insan, dan kitab Perungkunan dan lain-lain. Para santri waktu itu bermalam di sebuah bangunan yang disebut dengan kobong bangunan dan sarana yang sangat sederhana dengan lampu penerangan saat itu hanya pelita kentip atau terbuat dari kaleng susu. Setelah sholat subuh, mereka membersihkan kobong dan rumah guru dengan istilah patrol, bahkan bertugas mengisi gombangan atau bak air dengan timba yang terbuat dari tambang dadung, dan itu semua dikerjakan dengan rasa senang dan penuh keikhlasan. Bahkan saat libur seperti hari Ahad, para santri Kalong saat itu membantu mengerjakan memacul atau pertanian dan mencarikan kayu bakar buat guru memasak nasi di hau atau tempat memasak nasi dengan kayu bakar. Lalu di pagi hari mereka pulang ke rumah masing-masing dan para santri Kalong akan kembali lagi pada sore harinya. Terletak di kampung yang saat itu masih bernama Bojong Kambing, kini bernama Bojong Sari, terletak di pedalaman yang jauh dari keramaian kota dengan udara yang sejuk dan suasana yang tenang, termasuk wilayah Kelurahan Jatisari, Kecamatan Jati Asih, Kota Bekasi. Pengajian malam ini atau santri Kalong kemudian berkembang menjadi pengajian Taman Pendidikan Al-Quran atau TPA tahun 1993. Kemudian masuki tahun 1995 setelah anak kelimanya Haji Ismail Anwar pulang mondok dari Sukabumi yang bernama Sirojul Atfal As-Salafiyah dan Al-Masturiyah atas dorongan dari masyarakat dan bantuan serta motivasi dari Ibu Dr. Anda Haja Soimah, yaitu yang menjabat sebagai staf Mapenda Kemenak Kota Bekasi, dan atas persetujuan Ustadz Haji Anwar, anak-anaknya dan Dewan Guru pada tahun 2000 mendirikan Raudhatul Atfal atau RA yang diberi nama oleh beliau Al-Ittihad yang artinya persatuan. Pada hari Ahad tanggal 21 Juni 2003, Ustadz Haji Anwar meninggal dunia selepas melaksanakan sholat subuh berjamaah bersama Forum Silaturahim Sholat Subuh Gabungan atau FS3G di Masjid At-Taubah, Kampung Pabuaran, Jatisampurna, Kota Bekasi. Sepeninggal almarhumlah Ustadz Haji Anwar, para generasi penerusnya berusaha melanjutkan dan mengembangkan apa yang sudah dirintis dan dibangunnya. Diawali dengan pembangunan fisik pada tahun 2003 yang tadinya gedung majelis taklim yang sederhana direhab total atas bantuan Kemenak Pusat melalui Haji Mujani SH yang menjabat sebagai staf Pekapontren Kemenak Kota Bekasi, yang selanjutnya menjadi Kepala Kemenak Kota Bekasi sampai tahun 2020. Dibangun menjadi gedung 2 lantai yang permanen dan dilanjutkan tahun 2008 dibangun gedung 3 lantai, dan pada hari Jumat tanggal 24 April 2015 dibentuk yayasan yang berbadan hukum dan terdaftar di Kementerian Hukum dan HAM diberi nama Yayasan Pendidikan Islam Al-Hidayah Nurul Ummah. Nama Al-Hidayah diambil sebagai penghargaan kepada pendiri yang sejak awal bernama Majelis Taklim Al-Hidayah. Adapun nama Nurul diambil dari nama pendiri Anwar dan Ummah diambil dari nama istri beliau Imah yang wafat pada hari Kamis tanggal 21 April 1989. Dengan diberi nama tersebut agar kelak para generasi penerusnya tidak melupakan jasa dan perjuangan para perintis sekaligus pendiri Pondok Pesantren Al-Hidayah Nurul Ummah. Dan pada tahun 2016 hingga 2017 dibangun gedung 4 lantai atas bantuan dari Ketua Komisi 5 DPRD Provinsi Jawa Barat, yaitu Ibu Dr. Siti Aisyah Ahmad Zurfai melalui APBD Provinsi Jawa Barat tahun 2016. Selanjutnya, seiring dengan pembangunan fisik yang sudah memadai dengan dibangun 3 buah gedung yang megah serta permanen,
atas dorongan dan tuntutan masyarakat, maka pada tanggal 17 Juli 2017 didirikan SMPIT Al-Ittihad dengan murid pertama kali berjumlah 11 orang dengan kepala sekolah bernama Bapak Ardi Rohadi SAG MPD. Kemudian pada tahun ajaran 2017 hingga 2018 dibuka penerimaan santri baru untuk pertama kali tepatnya tanggal 17 Juli 2018 dengan jumlah santri sebanyak 9 orang putra-putri. Dan pada tanggal 17 Juli 2018 didirikan Madrasah Ibtidaiyah dengan murid pertama sebanyak 6 orang. Pada hari Ahad tanggal 5 Mei 2018 setelah peringatan Haul Ustadz Haji Anwar yang ke-15 bersama FS3G dilaksanakan peletakan batu pertama pembangunan gedung yang keempat direncanakan 3 lantai yang penggunaannya untuk asrama putra. Sejak awal berdirinya dan upaya-upaya menumbuh kembangkan Pondok Pesantren Al-Hidayah Nurul Ummah dipimpin oleh putra satu-satunya yaitu Haji Ismail Anwar SAG dan dibantu dengan anak-anak dan para menantu dan cucunya sehingga saat ini. Sistem pendidikan di Pondok Pesantren Al-Hidayah Nurul Ummah terutama mendahulukan pendidikan daripada pengajaran dengan dukungan dan disiplin dan akhlakul karimah. Dari segi pengajaran, terutama pendalaman bahasa asing atau Arab dan Inggris dan pengajian kitab klasik atau kuning atau yang disebut kutubut turos, tahfiz, menghafal Al-Quran, menguasai teknologi dan keterampilan, para santri juga dididik melalui pendidikan yang disediakan dari tingkat MI dan SMP dan direncanakan sampai tingkat SLTA, serta kegiatan ekstrakurikuler yang terjadwal baik pramuka, olahraga maupun seni, serta kegiatan ekstrakurikuler yang terjadwal baik pramuka, olahraga maupun seni, serta keterampilan lainnya. Pondok Pesantren Al-Hidayah Nurul Ummah didirikan berdasarkan firman Allah surat Al-Mujadalah ayat 11 dan surat Yasin ayat 12 dan surat Ar-Rahman ayat 60. Sebagai lembaga pendidikan, Pondok Pesantren Al-Hidayah Nurul Ummah menerapkan sistem pendidikan dan pengajaran terpadu dan berasrama serta berdisiplin tinggi di bawah bimbingan dan pengasuhan para guru atau pendidik yang profesional di bidangnya melalui sistem pendidikan yang telah teruji. Kurikulum pendidikan Pondok Pesantren Al-Hidayah Nurul Ummah menggunakan kurikulum Kemenak dan Kemendiknas serta kurikulum internal pondok yang diharapkan para santri bisa berbahasa asing, bisa hafal Al-Quran, bisa menguasai teknologi dan informasi, dan berjiwa wira swasta atau entrepreneur. Lembaga yang sementara ini kami kelola adalah Rodotul Atfal, pendidikan anak usia dini, Taman Pendidikan Al-Quran, Diniyah Takmiliyah Awaliyah, Madrasah Ibtidaiyah, Sekolah Menengah Pertama atau SMPIT direncanakan akan membuka sekolah lanjutan tingkat atas atau yang biasa kita sebut dengan SLTA bahkan sampai perguruan tingginya. Sarana dan prasarana gedung, ruang belajar, asrama tempat tinggal santri, dan administrasi perkantoran kami bangun secara permanen guna mendukung kelancaran belajar mengajar sehingga kami senantiasa berjuang dan berusaha mencari para donatur, hartawan dermawan guna mewujudkan rencana pembangunan yang dibutuhkan. Sebagai jiwa dan semangat berjuang, Pondok Pesantren Al-Hidayah Nurul Ummah kami dasarkan kepada panca jiwa pondok dan moto Pondok Pesantren Al-Hidayah Nurul Ummah, yaitu yang pertama ikhlas, yang kedua sabar, yang ketiga istiqomah atau terus menerus, yang keempat amanah atau jujur dapat dipercaya, yang kelima al-ittihad yaitu persatuan. Demikianlah pendahuluan dan kata pengantar singkat tentang Pondok Pesantren Al-Hidayah Nurul Ummah. Kami menyadari memang hal ini jauh untuk memberikan gambaran secara lengkap dan utuh. Tetapi kami bersyukur hadirnya uraian singkat ini sedikit memberikan penjelasan awal kepada Bapak, Ibu, dan calon santri atau wali santri, sehingga kami bisa berharap kelak Pondok Pesantren Al-Hidayah Nurul Ummah kiranya mendapat tempat di hati kaum muslimin dan muslimat sebagai upaya mencerdaskan generasi muslim atau muslimah mendatang dan menjadikan mereka ahli di bidangnya masing-masing dan memiliki jiwa perjuangan untuk meninggikan kalimat Allah. Akhirnya hanya kepada Allah jualah kami beribadah dan hanya kepadanya juga kami mohon pertolongan. Kiranya Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa melindungi dan meridhoi usaha dan upaya kita serta senantiasa memberkahi semua langkah dan perjuangan kita. Amin. Amin ya Rabbal Alamin.